Selamat pagi saudara-saudara, sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Berkati kami Tuhan di dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu yang setia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Markus 10 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, baik pada zaman Yesus, mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah layak untuk masuk surga. Ada dua alasan mereka. Yang pertama, karena mereka adalah keturunan Abraham. Alasan kedua, karena mereka menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu seorang yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Sebab ia merasa bahwa ia sudah melakukan perintah Tuhan, tidak ada lagi yang kurang. Tapi Yesus menjawab, "Hanya satu kekuranganmu, yaitu pergilah dan juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian ikutlah aku." Saudara-saudara, mendengar perkataan Yesus, orang itu pergi dengan sedih. Ia menganggap pengorbanan itu terlalu besar baginya. Nah, kalau kita juga mendapatkan perkataan yang sama dari Tuhan Yesus sekarang ini, bagaimana respon kita? Apakah kita langsung siap dan rela meninggalkan harta benda, kesenangan duniawi demi ikut Tuhan Yesus? Atau pulang dalam keadaan sedih dan berat hati? Apakah kita juga menganggap terlalu besar pengorbanan untuk ikut Yesus? Dengan cara rela, siap meninggalkan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara ini? Harus kita akui, benar apa yang dikatakan Yesus. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, sukar bagi orang yang mengandalkan hidupnya, yang menggantungkan hidupnya pada apa yang dimilikinya, untuk menjadi pengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan harus kita akui, ikatan yang paling sulit kita lepaskan untuk mengikut Yesus adalah harta benda. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, kalau bagi kita manusia itu berat dan tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dan pada pagi hari ini, di tengah-tengah kehidupan kita diingatkan tentang siapakah dan apakah yang menjadi prioritas hidup kita. Jadi menurut Yesus, hati kita yang perlu dirubah, diperbaharui. Cinta pada kekayaan duniawi harus diganti dengan cinta pada kekayaan surgawi. Sebab kerajaan Allah tidak memandang kaya atau miskin, tetapi memandang hati orang-orang yang mencarinya. Harta benda bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang harta benda di atas segala-galanya. Ketika kita tidak menjadikannya sebagai pusat kehidupan kita. Menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan.
Jadi melalui harta benda yang kita miliki, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mungkinkah itu terjadi? Tetapi bersama dan di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita lakukan kehendak Tuhan ini di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami sehingga Engkau adalah prioritas dalam hidup kami. Kami siap meninggalkan segala sesuatunya untuk bisa menjadi pengikut yang setia dan kami masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha